Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan, amin. Oke, hari ini senang banget kita sama-sama bisa berkumpul lagi untuk kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan, beribadah bagi Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan memberi yang terbaik buat Tuhan hari ini, amin. Yuk mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk kami dapat lebih lagi tahu Tuhan akan hadirat-Mu Tuhan, akan Engkau Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, kami membawa setiap pujian penyembahan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkannya di dalam Engkau ya Tuhan. Dan karena kami percaya Tuhan, setiap ibadah mengandung janji, dan itu tidak akan pernah sia-sia. Engkau Allah yang selalu menepati setiap janji Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada kuasa Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan nama Engkau. Mari setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Raja di atas segala raja. Ada kuasa di dalam nama Yesus, amin. Boleh sama-sama katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh. Katakan kota benteng, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Dan sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Nyatakan dengan iman, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kita percaya nama Yesus memiliki kuasa, benar? Ada kuasa dalam nama Tuhan, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memiliki kekuatan buat kita, amin. Sama-sama kita katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, ya Tuhan. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Karena ada nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Yesus Tuhan, nama yang telah membebaskanku. Nyatakan dengan iman kita, segala kuasa tunduk
masyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Nyatakan dengan lebih lagi. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Ya Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ya Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Nama-Mu nama yang penuh kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dan hari ini kami mau bawa Tuhan, setiap pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Bahkan hidup kami Tuhan, kami mau serahkan kepada Engkau menjadi persembahan yang hidup ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Berikan kami Tuhan, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku lawan selain yang terbaik, yang agung dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku. Sebagai penyembahan, sebagai penyembahanku, kami bawa kepadamu Tuhan. Yes Jesus, yes Jesus, kami bawa, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini
Engkau Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, Lord Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bawa pujian kami Tuhan. Yes Jesus, katakan dengan lebih lagi. Takkan pernah ku bawa ya Tuhan selain yang terbaik, yang harum dan sejati. di hadapan tatamu, oh Yesusku, Yesusku ya Tuhan, kau bersyukurku ini mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, haleluya. Ini penyembahan kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa sembah pujian kami Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan. Terimalah Tuhan, ya Yesus. Ayah Bapa syirik ya lama, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau yang Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Jesus, hari ini kami bawa Tuhan setiap hidup kami Tuhan. Kau membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. oh Yesus, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus.
Kau terindah, selamanya ku menyembahmu dan ku membawa hidup. Inilah persembahanku, Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, kami bawa hati kami di hadapan Engkau Tuhan. ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Untuk Yesusku, Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, benar Tuhan, kami bawa setiap hati kami bawa setiap hidup kami Tuhan, untuk menjadi persembahan yang hidup di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami membiarkan hati kami dan hidup kami Tuhan menerima setiap firman-firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biarlah setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan, melalui setiap firman-Mu yang akan dibagikan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji-pujian sudah kita sama-sama naikkan, di mana pujian terakhir kita sama-sama berikrar di hadapan Tuhan bahwa kita mempersembahkan hidup kita, membawa hidup kita sepenuhnya untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan saatnya sekarang kita mau mendengar pesan-pesan Tuhan, firman Tuhan. Dan kita pun perlu membuka hati supaya kita bisa menangkap kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada petang hari ini saya berikan judul dasar dari ketekunan. Dasar dari suatu ketekunan. Seseorang menekuni sesuatu bidang, sudah barang tentu apa yang ditekuni itu harus memiliki dasar. Jangan sampai kita menekuni sesuatu yang salah. Kalau kita menekuni sesuatu yang salah, maka pasti kita akan tersesat. Nah, pada petang hari ini kita akan sama-sama merenungkan dasar dari satu ketekunan. Sudah barang tentu ketekunan yang membawa kita kepada keselamatan. Ya, banyak sekali orang tekun di dalam hal-hal yang kurang tepat, sehingga akhirnya mereka mengalami kegagalan, mereka mengalami kesalahan.
Tetapi kita mau merenungkan supaya apa yang kita tekuni ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang berkenan, sesuatu yang membawa kita kepada keselamatan. Saat-saat ini orang sangat mendambakan apa yang namanya keselamatan, ya. Maka orang berupaya menjaga kesehatannya dengan berbagai rupa dan upaya, ya, dengan pakai masker, menjaga jarak, dan banyak sekali hal yang harus dilakukan guna untuk menjaga supaya kita tetap dapat memiliki stamina tubuh yang baik. Tetapi kita mau melihat, ya, dasar-dasar ketekunan. Puji syukur pada Tuhan. Sebagai umat percaya, kita harus kembali melihat teladan ketekunan bagaimana ketika gereja mulai bergerak. Bagaimana ketika Tuhan Yesus Kristus meletakkan dasar gereja di atas batu karang yang kokoh melalui jemaatnya yang mula-mula. Kita akan lihat sebagai pembuka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-42. Saya tuliskan di slide saya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 berbunyi demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ya, di dalam ayat ini kita temukan hal bertekun, bersekutu, dan juga berdoa. Bertekun dalam hal apa? Dijelaskan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam pengajaran yang benar, dalam pengajaran Injil keselamatan. Itu perlu kita tekuni, Ibu Bapak Saudara terkasih. Sehingga dengan demikian kita memahami, oh, ketika kita mendengar ajaran firman Tuhan, itu kita mesti lakukan dengan satu sikap hati yang tekun, yang serius. Puji kepada Tuhan. Hasilnya ketika kita bisa tekun di dalam pengajaran rasul-rasul, maka akan terjadi yang dinamakan persekutuan, kesatuan, keharmonisan. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Banyak sekali orang-orang tekun di dalam satu bidang, tapi tidak mencipta satu keharmonisan. Tercipta satu persekutuan. Yang ada apa? Persaingan. Ya, sekarang ini dunia bersaing. Ya, dunia luar bersaing. Bahkan gereja Tuhan pun bersaing. Ya, wah, mereka berlomba dengan tekun. Mereka berlomba bersaing satu dengan lain. Inilah yang menyebabkan bagaimana keesaan tubuh Kristus dapat tercipta sulit. Kenapa? Karena mereka masing-masing bertekun dengan cara mereka sendiri, dengan doktrin mereka sendiri, dengan maksud keinginan hati mereka sendiri, sehingga sulit terciptanya satu persekutuan. Dan kalau kita lanjut di dalam pembacaan ayat ini, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Orang yang bertekun di dalam pengajaran para rasul, dia bisa mengenal siapa Yesusnya. Kepada siapa dia berdoa, seperti apakah Allah yang kepadanya dia berdoa. Orang bisa tekun berdoa karena dia yakin kepada siapa dia berdoa. Orang bisa tekun di dalam doa karena dia yakin bahwa kepada Allah yang hidup dan yang berkuasa. Kalau orang tidak mengenal Allahnya seperti apa, bagaimana orang bisa tekun di dalam doa? Kan tidak mungkin. Ini menjadi pergumulan juga. Maka dalam hal doa ini tidak mudah. Apalagi zaman now, zaman modern ini, gereja di akhir zaman ini, sangat sulit sekali untuk menghidupkan roh doa. Kenapa mereka tidak melihat Allahnya seperti apa? Yang mereka lihat Allahnya adalah teknologi. Orang berpikir kalau orang yang menguasai teknologi, dialah pemenang, dialah penguasa. Sudah lupa siapa Allahnya. Dari sebab itu perlu kita merenungkan ulang dasar-dasar ketekunan kita. Gereja Tuhan harus kembali
melihat contoh bagaimana jemaat mula-mula dibangun, didirikan di atas batu karang yang teguh. Saya tuliskan juga ketekunan jemaat mula-mula yang menerima pengajaran para rasul. Menerima pengajaran itu. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 berbunyi demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah ini pertumbuhan gereja mula-mula. Mereka tekun dan mereka menerima ajaran. Tidak terjadi penolakan. Minggu depan mungkin kita akan membahas tentang penerimaan. Penerimaan ini penting, Ibu Bapak Saudara terkasih. Kita sekolah di bangku sekolah, kalau kita sebel sama gurunya, kita nggak mau menerima pelajarannya. Masuk kanan, keluar kiri, nggak ada yang berbekas. Kenapa? Karena tidak disertai sikap menerima. Ketekunan itu harus didasari oleh sikap menerima. Nah, seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, orang-orang ini menerima perkataan itu dan memberi diri dibaptis. Puji Tuhan. Ya, memberi diri dibaptis. Ini menjadi bukti penerimaan mereka akan ajaran itu dan dibuktikan dengan tindakan iman. Apa? Dibaptis. Puji syukur pada Tuhan. Kalau kita renungkan sedikit, banyak sekali orang dibaptis dengan latar belakang motivasi yang beragam. Saya pernah ketemu dengan seorang bapak. Pak, Bapak sudah lama nggak ke gereja? Iya, sejak saya menikah, saya nggak ke gereja lagi. Sebelum menikah, iya, saya ke gereja. Bahkan saya dibaptis. Kenapa Bapak dibaptis? Karena istri saya anak Tuhan. Kalau saya nggak dibaptis, saya nggak bisa kawin dengan istri saya ini. Oh, jadi, nah itulah salah satu contoh motivasi orang dibaptis. Tetapi ketika kita melihat contoh gereja mula-mula, mereka tuh menerima pengajaran itu. Lalu mereka membuktikan dirinya dengan satu komitmen. Mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Puji Tuhan. Nah, apa sih pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Petrus? Kita sambung slide berikutnya, yaitu tekun dalam pertobatan. Mungkin istilah ini baru ya, orang tekun dalam pertobatan. Biasanya orang tekun dalam belajar, orang tekun dalam mengejar karir, orang tekun dalam mencapai cita-cita. Tetapi pada petang hari ini kita mau merenungkan dan kita melihat satu pemahaman. Kita perlu tekun di dalam pertobatan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Ini ada pahalanya. Bertobatlah. Tekun di dalam pertobatan. Supaya apa? Jangan kita tobat kumat. Kenapa sih terjadi tobat kumat? Karena tidak tekun di dalam posisi bertobat. Jadi pertobatan itu, Ibu Bapak Saudara terkasih, harus terus berkesinambungan. Bahkan setiap waktu, setiap saat kita perlu bertobat. Tadi pujian, kita mempersembahkan hidup kita. Aku tidak pernah membawa yang tidak terbaik. Selain aku mempersembahkan yang terbaik. Itu kalimat syair lagu itu bagus. Tetapi apakah benar? Kita ini sedang mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Ini menjadi perenungan Ibu Bapak. Di hadapan manusia kita bisa bersandiwara. Tetapi di hadapan Tuhan, kita perlu hidup dalam perkenan Tuhan. Jadi, saya mau katakan, orang yang bertekun
tekun dalam pertobatan itu adalah orang yang hidup dalam perkenan Tuhan. Amin. Nah, ini yang terbaik. Mungkin kata orang tidak baik, tetapi kata Tuhan itu yang terbaik. Puji syukur kepada Tuhan. Kita perlu hidup dalam tekun dalam pertobatan yang disertai dengan tindakan-tindakan imam, yaitu baptis. Maka dikatakan di sini, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka sebab itu kita pasti merindu kuasa Roh Kudus. Kita pasti merindu karunia Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak tekun dalam pertobatan, hati-hati, bukan karunia Roh Kudus. Roh kacau nanti. Ya, kita seringkali terkejut. Wah, orang itu dipakai luar biasa ya lakukannya. Tapi kenyataannya, gereja Tuhan di akhir zaman, kita harus kembali mencontoh gereja mula-mula. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu. Janji apa? Janji dilimpahi karunia Roh Kudus. Ini janji kelimpahan. Ya. Bagi kita, bagi orang-orang percaya. Ternyata di dalam ayat ini dituliskan, karena bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu. Berarti tugas tanggung jawab orang tua harus mendidik anak agar mereka pun hidup dalam tekun dalam pertobatan, hidup dalam perkenan Tuhan. Ini akhir zaman. Gereja Tuhan harus mengalami pemurnian. Mulai dari siapa? Mulai dari kita masing-masing ini loh. Kita ini memang masih terus harus mengalami proses. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-40, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini khotbah Petrus. Ini khotbah Petrus. Dia katakan bahwa di sini dikatakan mengecam dan menasehati. Ada kecaman. Kecaman itu teguran. Tapi juga ada nasihat. Ada solusi. Di dalam Tuhan itu selalu ada teguran dan selalu ada jalan keluar. Ini keseimbangan, Ibu Bapak Saudara terkasih. Kita lebih suka jalan keluarnya, tapi tidak suka ditegurnya. Kumarek bener. Gitu kan. Maka jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang hanya keliling-keliling. Kita dengar, waduh berkat luar biasa, kuasa Roh. Betul, kuasa Roh Kudus itu akan berkuasa. Tapi bagaimana kita dapat menikmati kelimpahan karunia Roh Kudus itu? Tanpa posisi kita itu pas, benar, berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mungkin, Ibu Bapak Saudara terkasih. Maka kita perlu dasar ketekunan kepada Tuhan, yaitu tekun di dalam pertobatan. Jadi artinya kita tekun di dalam hidup perkenan kepada Tuhan. Hasilnya apa? Bertekun dalam doa kepada Allah. Slide berikutnya. Ya, orang yang tekun menerima pengajaran, orang yang tekun di dalam pertobatan, hasilnya tekun di dalam doa kepada Allah. Karena berbicara doa tidak mudah. Orang harus mengalami proses di dalam Tuhan. Orang harus mengalami Tuhan. Orang harus menikmati kasih karunia Tuhan. Baru dia bisa tekun di dalam doa. Banyak orang berdoa kalau mau makan, mau tidur, mau pergi. Amin.
Mengapa demikian? Kenapa tidak bisa menikmati doa? Kenapa kita tidak bisa menikmati persekutuan di dalam doa kita? Di dalam komunikasi kita dengan Allah yang hidup. Mengapa? Kita perlu temukan jawabannya. Di tengah hingar-bingar dunia yang penuh dengan hoax, yang penuh dengan berita-berita yang sekarang penuh dengan berita yang meragukan. Sepertinya benar, tapi tidak benar. Maka sebab itu kita mesti melandasi ketekunan kita. Dasar ketekunan kita harus benar. Kalau enggak, kita sedang berbahaya. Kita sedang tekun menjalani sesuatu, beraktivitas dalam sesuatu yang menyesatkan, yang salah. Ini harus hati-hati. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, mereka berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, teman-teman mereka itu maksudnya siapa? Sebetulnya kalau ayat-ayat sebelumnya, ini berbicara tentang Petrus dan Yohanes ditangkap, diadili oleh mahkamah agama. Mengapa mereka Petrus dan Yohanes ditangkap? Karena dan kuasa nama Yesus, orang lumpuh dari lahir, usianya sekarang 40 tahun sembuh. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh ini. Wah, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, tua-tua bangsa tidak suka. Kenapa? Mereka punya pengaruh di wilayah Bait Suci, tapi tidak punya kuasa seperti murid-murid ini. Rasa iri hati itu membuat mereka tuh menangkap Petrus dan Yohanes. Tetapi puji Tuhan, setelah Petrus dan Yohanes penuh dengan kuasa Roh Kudus, Petrus tidak menyangkal Yesus. Sebelumnya Petrus menyangkal Yesus. Kamu kenal dia ya? Kamu pergi? Oh, enggak, aku nggak kenal. Itu sangkalan Petrus. Tetapi setelah kuasa Roh Kudus mengubah kehidupannya, dampak dari kuasa Roh Kudus apa? Berani menyaksikan tentang Yesus. Lalu ketika Petrus dan Yohanes dilepaskan, kumpul, ketemu sama teman-teman rasul-rasul lainnya yang sedang berdoa. Ketika mereka mendengar bahwa kita diancam untuk tidak boleh memberitakan nama Yesus, lalu mereka bersehati bersama-sama berdoa. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Kepada Allah itulah kita berdoa. Jadi ibu bapak saudara terkasih, mengapa kita perlu tekun berdoa? Karena kita sadar doa yang kita panjatkan dan tujukan kepada Allah pencipta langit, pencipta bumi, pencipta laut dan segala isinya. Kepada Allah itulah kita berdoa. Nah, kalau kita mengenal Allah yang begitu dahsyat yang kita kenal di dalam nama Yesus, maka kita ada gairah untuk berdoa. Kita ada gairah untuk berseru. Kita ada gairah untuk memohon. Dia tidak kelihatan karena dia adalah roh adanya. Tetapi kita punya keyakinan sebagaimana jemaat mula-mula. Mereka berseru ketika menghadapi tekanan, menghadapi ancaman. Mereka berseru kepada Allah yang hidup. Ibu bapak saudara terkasih, apa yang menjadi pergumulan bagi kita? Berserulah kepada Allah pencipta langit, pencipta bumi, pencipta laut, dan pencipta segala isinya. Dapat dibayangkan ya, kedahsyatan Allah kita. Dia Allah pencipta. Puji syukur kepada Tuhan. Saya tuliskan di sana, doa kepada Allah yang Maha Kuasa untuk menerima janjinya. Untuk menerima janjinya. Jadi ketika kita berseru, kita memanjatkan doa, kita itu akan mendapat jawaban atas doa kita. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani.
inilah kehidupan yang menjadi saksi. Puji Tuhan. Kita harus berani memberitakan firman Allah secara benar. Ya, secara benar. Kebenaran itu satu. Yang serupa demi kebenaran itu jutaan. Ya, kita paham semua. Yang benar itu satu. Yang mirip itu banyak. Yang KW itu banyak. Ya. Nah, yang memberitakan kebenaran itu perlu kuasa, perlu keberanian. Akhirnya, ketika mereka berdoa, Roh Allah turun atas mereka. Mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, ini kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Bersaksi. Bukan saja kuasa Roh Kudus menyatakan mujizat, mengadakan, memang mujizat itu bisa. Roh Kudus bisa membuat mujizat, berbuat mujizat. Tapi yang utama, Roh Kudus ingin membangun agar jemaat Tuhan, gereja Tuhan menjadi saksi di tengah dunia ini. Sekarang betul-betul diperlukan pribadi-pribadi yang berani bersaksi. Pribadi-pribadi yang berani berkata benar. Ya, ini untuk berkata benar ini perlu keberanian sih. Kalau tidak, orang ya yes man, ya sudah, asal Bapak senang aja. Asal Bapak pembina senang, asal Bapak gembala senang lah. Sudahlah, jangan bikin pusing Bapak gembala, kasihan. Tapi kalau kita membiarkan mereka berpikir, berkata-kata dengan hal yang salah, wah, kita pun salah di hadapan Tuhan. Ya. Jadi ketika jemaat mula-mula mendapat tekanan, mereka berdoa kepada Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk berkata-kata, untuk bersaksi. Lalu kalau kita lihat slide berikutnya, yaitu bertekun dalam persekutuan. Bertekun dalam persekutuan. Ini persekutuan ini tidak mudah. Suami istri pun melalui janji nikah diberkati di hadapan Tuhan, banyak sekali gesekan-gesekan, perselisihan-perselisihan. Nah, bagaimana kita agar tetap dapat menghidupi persekutuan, tekun di dalam persekutuan, ya? Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa. Ini kalau direnungkan, ini kata kalimat yang sangat begitu mendalam. Sehati, sejiwa. Ya. Dikatakan, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini kita pelan-pelan kalimat ini, ya. Mereka sehati sejiwa dan tidak ada seorang pun yang berkata. Berkata apa? Bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Dari kepunyaannya yang sudah dipersembahkan di bawah kaki para rasul. Ini berbicara tentang persembahan. Artinya apa? Ketika orang memberikan persembahan, itu melepas dari haknya, melepas haknya, melepas hak miliknya. Ini pengorbanan. Ini berbicara tentang pengorbanan, Ibu Bapak Saudara terkasih. Ketika orang-orang itu sehati sejiwa, mereka memberikan korban persembahan dan mereka tidak pernah ingat lagi itu persembahan dari aku loh. Beda modelnya. Gereja modern, ketika ada orang donatur memberi persembahan, catat namanya, catat ya. Yang besar. Itu aset. Kita bikin senang dia, nanti bulan berikutnya dia kasih persembahan lagi. Ini model gereja modern, Ibu Bapak Saudara terkasih. Maka kita mesti kembali, kita lihat hal demikian.
Gereja mula-mula itu dibangun di atas batu karang. Makanya Petrus itu disebut Kefas. Kenapa? Di atas batu karang ini aku mendirikan gereja. Ini Petrus, khotbahnya Petrus ini, ayat-ayat yang sedang kita renungkan ini. Ini ditulis demikian. Penulis siapa? Lukas. Kisah para rasul ini Lukas yang tulis. Dokter, tabib. Jadi dia menulis secara teliti. Kalimat-kalimatnya betul, presisi betul. Jadi orang yang memberi persembahan, dia sudah berikan persembahan, sudah, dia sama sekali lupa. Tidak ingat itu punya siapa itu. Dan mereka persembahkan di mana? Di kaki para rasul. Silahkan para rasul, silahkan kamu kelola, silahkan atur. Aku nggak mau ingat, aku nggak mau ingat. Sehingga disitulah terjadi satu kesatuan jiwa. Yang lemah ditopang sama yang kuat. Ya kan? Yang kuat menopang yang lemah tidak membebani yang kuat. Nah ini pemahaman, ini gereja mula-mula tuh bisa sehati sejiwa karena itu. Karena apa? Kalau kita pikirkan ya, sulit sekali orang sehati sejiwa. Kenapa? Karena ada masing-masing punya gap, punya batasan-batasan. Ini milikku, jangan, itu milikmu. Bahkan suami istri pun kadang-kadang dompetnya juga masing-masing. Itulah yang menjadi ini. Tetapi kita belajar dari kesehatian ini. Kerelaan, melepas haknya. Menerima. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Nah, dikatakan di sini, di dalam saya tuliskannya, memberi persembahan dengan tulus ikhlas tanpa pujian dan imbalan. Tanpa harapan pujian, tanpa harapan imbalan. Ya, sebetulnya di gereja mula-mula pun ada yang mempersembahkan dengan tanpa ketulusan, namanya Ananias dan Safira. Ya, ini kelanjutannya di dalam kisah para rasul ini. Saya di dalam renungan khotbah PA setiap pagi, nah besok itu dibagikan tentang Ananias dan Safira. Itu contoh persembahan yang tidak tulus, akibatnya mati. Ananias mati, gebrak Safira juga. Kenapa? Karena dia ingin memberi persembahan, dinilai oleh para rasul, wah ini persembahan yang tulus, tapi sebetulnya dia cuma separuh ngasihnya. Sebetulnya kalau dia bilang para rasul, aku cuma sebagian bagikan ini buat, enggak ada masalah. Tuhan melihat bukan nilai besar kecilnya persembahan, tetapi ketulus ikhlasan. Itu yang Tuhan nilai. Gereja mula-mula dibangun dari ketulus ikhlasan, kejujuran di dalam hati. Tidak ada kemunafikan, tidak ada keinginan mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, ini seringkali Ibu Bapak Saudara kasih menjadi problem, menjadi masalah-masalah di dalam persekutuan tubuh Kristus. Kalau kita lihat banyak juga perpecahan gereja kok pecah ya, berarti ada yang direbutin. Apa yang direbutin? Pasti bukan Tuhan. Kalau mereka bersekutu, fokus kepada Yesus, saya yakin tidak ada yang diperebutkan. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lanjut di dalam kisah para rasul 4 ayat yang ke-35. Dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluan. Sesuai keperluan. Bukan sesuai keinginan. Sesuai keperluan. Kalau sesuai keinginan, non limit, tanpa batas. Kahayang jalan mati, wah hayang. Jadi Ibu Bapak Saudara terkasih, gereja mula-mula dapat bangun bersehati. Kenapa? Karena saat itu gereja dalam tekanan. Betul-betul tekanan. Dan Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Roh Kudus yang mempersatukan semuanya ini. Puji syukur pada Tuhan. Nah, ketekunan itu yang tadi kita sama-sama sudah renungkan ya, yaitu tekun di dalam pengajaran, tekun di dalam pertobatan, tekun di dalam doa kepada Tuhan, tekun
turun di dalam persekutuan. Mengapa jemaat itu bisa tercipta demikian? Nah, hasilnya kok bisa seperti itu? Kenaon tah? Kita akan tahu apa yang diajarkan kepada jemaat, sehingga jemaat jadi bertumbuh seperti demikian. Tekun dalam pengajaran, tekun dalam pertobatan, tekun dalam doa, tekun dalam persekutuan. Apa sih yang diajarkan? Nah, ini kita akan lihat slide berikutnya. Bertekun dalam pengajaran para rasul sehingga berlimpah dalam kasih karunia. Ini sebab akibat. Sebab jemaat bertekun dalam pengajaran para rasul, akibatnya jemaat berlimpah. Ini ada sebab, ada akibat. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini dari pihak para rasul. Rasul ini adalah orang-orang yang bertugas menyampaikan pesan Kristus, menyampaikan Injil. Ketika Yesus masih ada di bumi ini, mereka tuh jabatannya sebagai murid. Sebab Yesus guru. Setelah Yesus naik ke surga, nah yang bertugas melanjutkan misi Kristus di dalam menyampaikan berita keselamatan ini, itulah para rasul. Dikatakan di sini, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Fokus pemberitaannya apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus tidak bisa lepas dari kematian Tuhan Yesus. Menderita, mati, bangkit, naik ke surga, dicurahkan Roh Kudus. Nah, sekarang kita semua sudah menikmati 5 hal digenapi. Satu yang belum, apa? Menanti kedatangan yang kedua. Ini yang kita nantikan. Nah, para rasul ini berbicara. Dan fokus pemberitanya yaitu berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Membicarakan tentang kuasa kebangkitan. Saya tuliskan di sana, berita kuasa kebangkitan Yesus adalah berita kemenangan. Dari zaman sekolah minggu dulu saya sering nyanyi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Beritakan kuasa kemenangan. Kita ini seringkali ingin menang, tapi tidak tahu caranya bagaimana. Akhirnya hanya berangan-angan ingin menang. Kuasa Roh Kudus, mari beri aku kemenangan. Nah, yang tadi kita renungkan dari awal itu ada 5 poin ketekunan itu. Itulah cara-caranya bagaimana kita hidup dalam kelimpahan kasih karunia Allah. Itu rahasianya. Nah, kita sekarang menjadi jelas. Petugasnya para rasul harus menyampaikan materi yang benar. Menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga ketika materi ini disampaikan dan jemaat menerima, sinyalnya bagus, keterimanya tebel-beban, keterima. Sehingga jemaat mengalami kuasa kebangkitan. Ini dikatakan di sini. Mereka semua, bukan cuma para rasul ya, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Diberkati itu jemaat. Kenapa? Karena ada pengajaran yang benar. Karena ada berita kuasa kebangkitan.
Ibu bapak saudara terkasih, kebenaran itu ada di dalam kitab suci. Maka sebab itu bagaimana kita supaya bisa masing-masing di rumah masing-masing menerima kebenaran demi kebenaran. Renungkan firman Tuhan. Amin. Renungkan firman Tuhan. Kalau kita tidak bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, bagaimana kita dapat mengalami pertumbuhan iman? Jangan heran, kita seringkali temukan ada orang yang jatuh bangun di dalam iman. Jatuh bangun di dalam iman. Apakah itu alkitabiah? Oh, dijanjikan bahwa kamu akan jadi kepala, bukan ekor. Amin. Jadinya jadi kepala. Kenapa ini malah jatuh bangun, Cikunaonta? Siapa yang mengakibatkan jatuh? Siapa yang mengakibatkan bangun? Kenapa kok dinamikanya naik turun? Karena tidak tekun. Mari, melalui perenungan ini, kita bertekun di dalam pengajaran para rasul. Itu gereja mula-mula. Sehingga 2000 tahun lebih yang lalu, gereja yang tadinya asalnya jemaahnya sedikit cuma di Yerusalem, bisa sampai sekarang berita Injil tetap eksis. Itu karena apa? Karena ada gereja mula-mula yang didirikan atas dasar kuasa Roh Kudus. Ini yang kita renung bersama. Biarlah tentang hal ketekunan ini. Dasar ketekunan ini apa? Kita tahu jawabannya. Dasar ketekunan kita karena pengajaran dari para rasul. Mengajarkan tentang apa? Hidup dalam pertobatan. Lalu bagaimana? Kita pun harus tetap tekun dalam pertobatan, tekun dalam keselamatan, tekun terus bertobat. Ini proses menuju kesempurnaan. Memang kita hidup di dalam dunia yang ceman, di dalam daging. Daging kita ini terus menerus proses. Untuk apa? Mematikan kedagingan, mentaati tuntunan Roh Kudus, sehingga kita dapat menikmati kelimpahan dalam kasih karunia Allah. Saat ini pun rahmat anugerah kasih karunia Allah itu tetap tercurah dan melimpah, sekalipun dalam kondisi COVID, dalam pandemi. Yakin dan percaya, kasih karunia Allah tetap ada. Soalnya apa? Dia penguasa. Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Artinya, segala situasi pandemi ini ada dalam kendali kuasa Allah. Dan kepada Dialah kita memohon. Kepada Dialah kita berlindung. Sehingga kita dapat menikmati sukacita di tengah susahnya dunia ini. Sebab sukacita kita bukan diukur oleh materi, bukan diukur oleh pencapaian, bukan diukur oleh popularitas, tetapi diukur karena limpahnya kasih karunia Allah. Amin. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, melalui perenungan ini kita dapat memahami dan kita dapat merindukan agar kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan, tekun di dalam pengajaran, tekun di dalam pertobatan, tekun di dalam doa, tekun di dalam bersekutu, karena kita diajar oleh ajaran-ajaran yang memberitakan tentang kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, beberapa ayat firman telah kami sama-sama renungkan. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu ini hidup, karena Roh Allah bekerja di dalamnya. Berkati kami semua, baik yang ada di tempat ini ataupun di rumah masing-masing. Teguhkan iman pengharapan kami, sebab kami menyembah, mempersembahkan diri kami, mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, Allah pencipta khalik langit dan bumi, Allah pengendali segala sesuatu. Terima kasih untuk segala rahmat dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan perakakan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Worship Night akan diadakan setiap hari Rabu. Ya, di dalam momen ini kita sama-sama berdoa, saling mendoakan, mendengarkan perenungan firman Tuhan dan kesaksian-kesaksian dari apa yang telah kita doakan. Setiap Rabu jam 19 ya di room Zoom yang sama. Lalu setiap Jumat kita juga ada Bible Study jam 6 sore ya di room Zoom yang sama. Di sini kita belajar semakin mengenal ya firman Tuhan. Lalu untuk ibadah dapat dilihat di dalam YouTube channel Jerusalem Community Church. Untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat langsung mentransfer ke BCA 1570330043. Dan untuk bagi saudara yang memerlukan pelayanan konseling, doa pribadi, boleh menghubungi saya di 085159523664. Dan juga ada nomor Ibu Gembala, bisa dihubungi. Dan yang terakhir sebelum kita masuk dalam doa berkat, ada laporan keuangan untuk bulan Juli dan bulan Agustus ya. Itu saudara ada beberapa pengeluaran dan juga persembahan yang diakumulasikan selama 1 minggu. Dari minggu ke minggu itu laporannya. Bulan Agustusnya mungkin oke ya, ini untuk bulan Agustusnya. Di situ ada persembahan dan juga ucapan selamat ulang tahun. Ya, ada beberapa saudara seiman yang memberikan ucapan selamat ulang tahun dalam bentuk dana, dan itu sudah dicantumkan dan ada nanti di bulan September juga masih ada yang masuk. Nanti akan dilaporkan dalam laporan yang berikutnya. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan, rahmat Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih kasih-Mu yang tak terbatas, ketekunan Tuhan yang luar biasa untuk terus menyadarkan kami, untuk terus mengingatkan kami, untuk kami berbalik kepadamu. Itu amat luar biasa. Dan jadikan kami orang-orang yang tekun dalam mengiring Tuhan, bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam doa, bertekun dalam pertobatan, bertekun dalam persekutuan. Kami mau Tuhan dipakai oleh Tuhan, menjadi alat-Mu, membawa orang-orang di sekitar kami berbalik kepada Tuhan, mengalami Tuhan. Untuk itu Roh Kudus mampukan kami, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang tekun di dalam Tuhan. Kami bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami, lawat Indonesia, pulihkan Indonesia, jamah Indonesia Tuhan. Di tengah setiap permasalahan pergumulan yang terjadi, kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu jauh lebih besar Tuhan. Dan kami percaya ada rancangan-Mu yang indah Tuhan, yang akan terus Tuhan kerjakan dan nyatakan di tengah bangsa dan negara kami. Pulihkan Indonesia dalam segala sektor Tuhan. Berkati para pemimpin kami dalam pengambilan keputusan. Kami berdoa juga Tuhan untuk komunitas kami, Jerusalem Community Church. Setiap program kegiatan yang diadakan Tuhan hadir di dalamnya. Lawatan Tuhan, jamahan Tuhan nyata bagi setiap jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan melalui setiap hidup kami. Lingkungan kami boleh dibawa semakin mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang tekun dalam menghidupi firman, dalam bersaksi, dan dalam memuridkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami mutadahkan tangan kami mau terima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu untuk terus melekat dengan Tuhan, hati yang rindu untuk menyenangkan Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik Tuhan. Memberkati pekerjaan, studi, pergaulan, perekonomian, kesehatan, hubungan kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih lagi kerohanian dan pelayanan kami. Semua yang Tuhan percayakan kepada kami, ajar kami untuk mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senang
selamanya. Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.